Yang saya tulis ini Wih, dalam ya, buku ini ya, ya. ya. Buku ini Refleksi, pengawasan. di buku ini saya menulis terkait dengan politik affirmative action untuk pemenuhan hak disabilitas. Wah, pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, kembali lagi di podcast Bisik, bincang inspiratif seputar informasi kepemiluan, persembahan dari KPU Kabupaten Pekalongan. Podcast ini hadir untuk berbagi wawasan, inspirasi, serta informasi seputar dunia kepemiluan di Indonesia. Pada episode kali ini, kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu peran Bawaslu dalam mewujudkan pemilu inklusif bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan. Kita tahu, pemilu bukan hanya soal memilih dan dipilih, lebih dari itu, pemilu adalah wujud kedaulatan rakyat yang harus bisa diakses oleh semua warga negara tanpa terkecuali, termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan. Karena sejatinya, setiap suara memiliki makna dan nilai yang sama bagi demokrasi kita. Untuk membahas lebih dalam tema ini, sudah hadir bersama saya di studio Bapak Muhammad Thohir, Ketua Bawaslu Kabupaten Pekalongan. Selamat datang Bapak Thohir. Ya, selamat datang Bu Ketua. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk datang di Bisik. Ya, sama-sama. Ya. Apa kabar ini? Baik, alhamdulillah. Ya. Senang ya. Sehat walaupun agak suaranya agak beda ya. Karena cuaca ya, makanya harus jaga kesehatan, jaga stamina. Betul. Tapi alhamdulillah ini ya bisa hadir, semoga selalu alhamdulillah sehat. Bisa sempat hadir ya. Iya. Oke Pak Thohir, ini kita banyak memperbincangkan tentang pemilu yang inklusif ya. Karena penjenengan di Bawaslu ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan yang kaitannya dengan pemilu inklusif bagi penyandang disabilitas maupun kelompok rentan. Nah, kita mulai aja ya Pak ya. Yang pertama, bisa dijelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pemilu inklusif menurut pandangan Bawaslu? Oke, sebelum saya jelaskan ya, saya lanjutkan. Tema ini sangat menarik sekali ya bagi kita semua, termasuk penyelenggara pemilu, karena tema ini memang tema yang biasa muncul di setiap penyelenggaraan pemilu ya. Karena setiap warga negara itu punya hak yang sama. Jadi ketika kita berbicara terkait dengan pemilu inklusif ya, itu menurut pandangan kami dari Bawaslu itu adalah pemilu yang tidak diskriminatif. Pemilu yang dilaksanakan secara setara. Karena apa? Karena setiap warga negara itu memiliki hak yang sama ya. Memiliki hak yang sama dalam penyelenggaraan pemilu ya. Baik menjadi peserta dan bahkan kalau di konteks di kita Bawaslu itu tidak hanya menjadi peserta, peserta akan tetapi bisa menjadi ini bagian dari penyelenggara, dari pengawas pemilu. Betul. Jadi kita perlakukan sama lah. Itu. Saya kira itu ya, pemilu inklusif itu kesetaraan hak itu ya. Jadi kesetaraan hak termasuk kaum difabel, kemudian kelompok rentan dan lain sebagainya. Ya, luar biasa kesetaraan ya bagi semuanya. Lalu bagaimana pandangan Bawaslu terhadap pentingnya partisipasi penyandang disabilitas dan kelompok rentan dalam proses penyelenggaraan pemilu? Oh, sangat penting sekali ya. Kalau menurut kami dilihat dari sisi Bawaslu ya, itu sangat penting sekali karena apa? Negara kita itu adalah negara demokrasi. Ya.
negara demokrasi dengan sistem pemilihan yang proporsional terbuka ya, one man one vote. Ini kelompok difabel dan kelompok rentan yang lain ini tidak boleh dipandang remeh. Karena apa? Kalau melihat data itu ada sekitar 1.100.000 lebih ya. 1.100.000 Iya, lebih. 1.100.000 lebih itu kelompok difabel, belum yang rentan lainnya itu ya. Itu kalau dijumlah itu ini sangat ya cukup banyak lah, sehingga ini sangat penting sekali untuk kita libatkan. Kita libatkan dalam proses penyelenggaraan pemilu, baik dari sisi penyelenggaraan maupun sisi pengawasan. Juga kita tidak boleh memandang remeh ya. Kita tidak boleh memandang remeh karena apa? Kita harus bisa menjamin hak konstitusional mereka juga. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus bisa mewujudkan pemilu yang inklusif itu sendiri. Kemudian yang ketiga, kita harus bisa mendorong perbaikan kebijakan kepada pengambil kebijakan terkait dengan kelompok-kelompok yang rentan itu, termasuk kaum difabel. Iya, luar biasa ya. Ya. Selanjutnya, apa saja sih kelompok yang termasuk kategori rentan dalam konteks kepemiluan menurut Bawaslu? Ya itu tadi yang saya sebutkan ya, termasuk difabel, Difabel, kemudian orang yang tua renta itu kan oh ya, termasuk ya. lansia, Lansia tapi yang tua renta betul. Kalau lansia kan ada kategori usianya menurut yang KTP mungkin di itu ya. atas 70 atau 80 gitu Itu, ya, yang sudah renta yang memang harus sekali. butuh pendampingan itu ya. Kemudian mungkin orang yang hidupnya di daerah terluar, terdepan itu Oh iya, kelompok iya, marginal ya. kelompok Dalam tanda marginal, kutip itu iya. ada sebutan kelompok marginal itu memang Rentan harus juga ya, mereka iya, termasuk betul. dalam kelompok rentan Itu ya. kalau menurut kami itu kelompok rentan itu ya itu. Ya, rentan. Kalau perempuan termasuk enggak? Termasuk. Termasuk Iya, ya. termasuk. Harus kita sasar juga rentan. Iya, rentan diintervensi. betul. Mungkin Iya kan. walaupun mungkin bukan di daerah Harus terpencil, bukan di dikasih daerah terluar. edukasi ya. Edukasi, sosialisasi itu harus itu. Betul. Sangat banyak ya ternyata Banyak, kelompok rentan itu yang mungkin kalau di termasuk kategori pemuda ya. Nah, Gen Z itu kan termasuk juga. Harus dikasih edukasi yang betul terkait dengan bagaimana menyalurkan hak pilihnya dengan baik. ya, ini satu orang bisa Berdemokrasi mewakili. dengan baik, itu kan harus kita edukasi. Ini tugas kita bersama. Betul, luar biasa nih. Kemudian bagaimana upaya Bawaslu Kabupaten Pekalongan dalam memastikan hak pilih penyandang disabilitas dan kelompok rentan ini benar-benar terlindungi? Ya, upaya-upaya Bawaslu tentu saja melakukan koordinasi ya. Koordinasi dengan penyelenggara teknis KPU itu penting sekali untuk apa? Memastikan termasuk terkait dengan data-data pemilih itu ya, betul-betul sudah masuk. Kemudian aksesnya bagaimana ketika menyalurkan itu. Di lokasi Iya, di TPS-nya lokasi ya, TPS itu salah satu harus, pengawasan dari Bawaslu. harus kita pastikan itu melalui melalui koordinasi. Kemudian mendorong sosialisasi yang mutakhir lah ya, yang mutakhir. Gitu. Terus gini, Bawaslu sendiri apakah mempunyai program atau kegiatan khusus untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi untuk pemilih disabilitas? Oh punya, kita sudah berkali-kali mengadakan ini sosialisasi pengawasan partisipatif. Sosialisasi pengawasan partisipatif dengan kelompok-kelompok difabel berkali-kali kita. Jadi mereka itu sangat antusias sekali untuk kita libatkan. Antusias, bahkan di Bawaslu itu sudah ada perjanjian kerjasamanya. Bikin kerjasama untuk kita libatkan menjadi pengawas partisipatif. Kemudian kita juga libatkan menjadi penyelenggara di ad hoc. Ada yang jadi panwasam, ada yang di
PTPS itu ada juga, kita libatkan di situ. Jadi program kita di Bawaslu itu kita juga mengadakan kegiatan-kegiatan pendidikan politik, demokrasi, dan sosialisasi pengawasan partisipatif kepada kelompok difabel itu. Luar biasa sekali ternyata ya. Iya. Dalam hal pengawasan pun sudah dilibatkan. Terus dalam konteks pengawasan bagaimana mekanisme yang diterapkan Bawaslu untuk memastikan TPS itu ramah bagi penyandang disabilitas? Iya, tentu ini karena kita punya regulasi ya, kita merujuk pada regulasi ya. Regulasinya dalam pengawasan di TPS itu kita merujuk pada Perbawaslu 1 tahun 2024. Perbawaslu 1 Ya. tahun 2024. Nah itu yang mana di situ kita juga punya badan ad hoc sampai di PTPS itu ya. Itu badan ad hoc itu yang bertugas di situ untuk memastikan ya pelaksanaan di lokasi TPS, kemudian sebelum pemilihan dan menjelang pemilihan, kemudian saat pemilihan, kemudian setelah pemilihan itu dipastikan oleh pengawas TPS seperti itu. Jadi terkait dengan bagaimana kelompok disabilitas ini bisa terfasilitasi dengan baik, ya memastikan aksesibilitasnya itu. Ya. Tentu saja koordinasi dengan KPPS ya. KPU melalui KPPS. Ya. Dengan jajarannya, Iya. KPU dengan jajarannya. Iya, Oke. betul, Mbak. Iya. Tentu saja ya koordinasi ini antar lembaga sangat Iya. penting dan alhamdulillah mungkin sudah terjalin dengan baik. Seperti apa sih bentuk koordinasi antar Bawaslu dengan KPU untuk memastikan bahwa pemilu yang inklusif itu sudah dilaksanakan atau dilaksanakan? Iya, bentuk-bentuk koordinatif ya, itu tentu kalau kita itu kan lembaga yang hierarkis ya, baik Bawaslu maupun KPU itu kan lembaga yang hierarkis. Kalau di tataran RI ya tentu saja di sana bagaimana bisa memproduk regulasi terkait dengan fasilitasi kelompok difabel dan rentan lainnya. Itu tentu saja kan nanti produknya itu yang paling pas kayak apa, itu pasti koordinasi antara KPU dan Bawaslu. Lah kita di jajaran tingkat kabupaten itu tentu saja sebagai pelaksana ya kita laksanakan. Kita laksanakan, sudah biasa kita koordinasi bagaimana pola KPU yang melaksanakan dengan fungsi teknisnya dan kita memastikan untuk betul-betul apa yang sudah dirancang ya, sudah didesain oleh KPU RI itu bisa terlaksana dengan baik. Tentu koordinasi itu ya, koordinasi antar lembaga gitu ya. Koordinasi antar lembaga. Dengan KPU, kemudian dengan pemerintah itu yang menaungi teman-teman difabel dan kelompok rentan lainnya kan penting juga kita koordinasi seperti itu. Itu diantaranya seperti itu. Koordinasi secara berjenjang ya, sesuai berjenjang, dengan tahap kemudian lintas sektor. Lintas sektor juga, iya betul itu karena bukan pekerjaan yang ini ya. Terus gini, Pak Thohir, kita tahu di lapangan sering ada tantangan. Betul. Apa saja sih kendala yang biasanya dihadapi Bawaslu dalam pengawasan terkait pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dan kelompok rentan? Iya, ini tentu saja ada banyak kendala ya. Ada beberapa kendala lah ya. Apalagi mengingat kalau di kabupaten kita itu kan memiliki daerah bawah, geografisnya itu loh. Dari yang landai sampai yang betul. pegunungan. Seperti kemarin itu kan ada TPS yang kena air ya. Banjir. Karena pelaksanaan pemilunya itu di musim penghujan. Betul, sehingga perlu kita rekomendasikan bersama ini Mbak Isa. Evaluasinya dari Bawaslu ya kemarin sudah disampaikan itu. Pelaksanaan pemilu jangan di musim penghujan. Betul. Karena bisa ini ya, bisa menghambat
akses untuk itu ya. Terutama untuk kelompok kaum rentan juga ya kalau Iya, iya, memang tempatnya ataupun TPS-nya iya, ataupun mungkin yang menuju iya, TPS-nya itu iya, banjir aksesnya juga itu. ya. Baik maupun ya Ya, baik akses maupun tempatnya ya. kemudian di daerah atas itu kan, daerah atas Iya. juga kita memilih lokasi TPS yang ideal kan susah juga ketika musim hujan itu diselenggarakan pemilu itu diantaranya itu ya. Berarti tantangannya Kemudian yang musim kedua ya, ya. yang kedua ini biasanya petugas ya, petugas itu penyelenggara lah, baik KPPS maupun pengawas TPS-nya juga kadang ya, itu Tantangannya gimana ini? pengetahuan. Nah, Iya iya iya. pengetahuan terkait bagaimana cara fasilitasi yang baik terhadap kelompok-kelompok disabilitas ini kurang tuntas sehingga perlu kita upayakan lagi lah. Binteknya Ini mungkin iya, lebih gitu iya ya, betul lebih binteknya ya. intensifkan Nah, atau mungkin bagaimana cara mereka kemudian memahami kemudian ya ini juga regulasi. keakuratan data juga, termasuk kelompok-kelompok difabel itu kan yang tunanetra, tunadaksa itu kan harusnya terperinci sehingga alat-alat bantunya itu kan tepat. Iya. Nah, sehingga kadang ada alat bantu yang kurang tepat karena itu ini termasuk tunanetra apa tuna apa. Ya, kalau Nah, di DPT kita ada di situ salah satu elemen data di DPT itu itu kan ya. mereka ada penyandang disabilitas apa. Makanya itu salah satu yang memudahkan mungkin dan untuk ya ini sedikit Ya, 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 ini aja meluruskan saja ya, bahwa untuk mengetahui bahwa di TPS itu membutuhkan ya alat bantu apa saja biasanya kita lihat di DPT karena ya, di ya, DPT-nya sudah ada di situ dituliskan elemen salah satunya elemen eh, penyandang disabilitas ya. atau tidak. Nah, Cuman mungkin yang kadang lebih packingnya ya, packingnya itu human error ya. mungkin yang harus di ini ya apa ya nah itu mungkin untuk menyelaraskan bahwa memang penyandang disabilitasnya itu sesuai dengan yang Iya, ini iya, iya. kadang-kadang pemahaman yaitu pemahaman Betul. orang dan itu ya salah satu yang kemudian kita siapkan juga makanya kita siapkan makanya bekerja sama dengan dinas sosial Iya, ini saya iya, melurus iya, iya. dinas sosial yang punya datanya walaupun data mereka pun ya yang mungkin yang masuk aja ya saya pikir tidak semua kadang-kadang ada keluarga-keluarga yang masih menutupi juga sih Iya, untuk kemudian mereka secara jujur menyatakan bahwa anggota keluarganya ini ternyata penyandang disabilitas iya, apa itu sih dan mungkin memang yang lainnya lagi kaitannya dengan pemahaman dari petugas kami juga untuk mengklasifikasi penyandang disabilitas itu kadang karena kurangnya itu memasukkannya ya yang penting kurang ini tepat kan sebagai betul betul. sarana Wah, evaluasi bersama bareng-bareng yang jelas itu demi ya. kesempurnaan pelaksanaan pemilu Berikutnya, berikutnya, ya, yang seperti jelas itu. itu dari pengawasan Iya, ya, ya. iya, Jadi iya, itu ada yang berarti untuk peningkatan di pemahaman dengan binteknya mungkin iya, betul. diintensifkan seperti itu ya. Kemudian pelaksanaannya Pelaksanaannya ya di waktu sendiri. yang tepat. Nah, ya pada waktu mungkin apa musim ataupun cuaca itu Iya, salah satu yang harus dipertimbangkan iya, juga karena memang Indonesia ini yang punya dua musim tapi ketika musim penghujan ini beberapa kendala ya yang di daerah iya. pesisir itu banjir Kalau dulu itu seingat saya itu pelaksanaan pemilu itu kan sekitar April, April sampai Juni kemudian Juli pilkada gitu. itu kan Juni gitu kan. Jadi musim-musim kering ya, Iya, iya, musim-musim kemarau. Karena mungkin ini kemarin itu kan ketika putusannya adalah serentak di tahun yang sama, ya akhirnya ngambilnya awal sama iya, akhir iya, tahun ya, di iya. awal tahun sama di akhir tahun yang notabene-nya adalah Curah sama-sama hujannya penghujan. tinggi. Betul, sama-sama pas curah hujan dia tinggi-tinggi paling tinggi ya curah hujannya Iya, tingkat curah hujannya paling tinggi tuh di bulan November sama di bulan Februari. Februari. Pas. Pas itu. Betul betul betul. Oke. Eh, jika ditemukan pelanggaran atau perlakuan diskriminatif ini seumpama nih ya Iya, iya. jikalau ada nih em, ditemukan adanya pelanggaran atau perlakuan diskriminatif, bagaimana sih langkah Bawaslu dalam menindaklanjutinya? Iya, kalau itu terkait dengan kasuistis ya.
kasuistis di TPS mungkin ya. Di Di TPS. TPS itu kan ini masuk kategori pelanggaran administratif ya, yang Administratif. dilakukan oleh Penyelenggara. KPPS ya, penyelenggara teknis itu ya. Ya tentu saja kalau di situ kan ada pengawas TPS ya, ya rekomendasi aja, kan bisa secara lesan langsung. Rekomendasi saat itu ya. Contoh misalkan pemilih yang butuh pendampingan. Betul, karena mungkin kekurang pahaman yang mendalam dari beberapa penyelenggara itu kan bisa saja kurang terfasilitasi dengan baik. Langsung saja di situ direkomendasikan lewat lesan saja biar ada perbaikan langsung. Kan seperti itu bisa. Tindak lanjutnya langsung Langsung gitu saja. ya, langsung saja. Yang paling mudah kan seperti itu. Iya. Jadi gitu ya. Nanti dilihat ini kepentingannya seperti apa dulu. Kalau memang harus secepatnya lisan aja langsung saat itu seperti itu ya. Kalau ditemukan adanya ya. Paling diskriminasinya kan seperti itu mungkin ya. Iya, lebih seperti itu karena biasanya ada orang-orang tertentu terutama yang rentan mungkin atau disabilitas juga yang butuh pendampingan. Oke. Terus berikutnya, apakah Bawaslu melibatkan komunitas atau organisasi penyandang disabilitas dalam kegiatan pengawasan dan sosialisasi kepemiluan? Iya, tadi sudah saya sebutkan ya di awal ya. Ya, mungkin bisa sangat melibatkan ya kita ya. Diceritakan lebih luas lagi. Berkali-kali kita mengadakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan kaum difabel berkali-kali itu. Kemudian ada juga yang ikut terlibat jadi pengawas ad hoc jadi di tingkat kecamatan. Ya, ada yang jadi panwasam, ada yang jadi pengawas TPS. Nah, ini sesuai yang saya tulis ini dalam buku ini ya. Refleksi pengawasan. Di buku ini saya menulis terkait dengan politik afirmatif action untuk pemenuhan hak disabilitas. Wah, pasti berarti ya. Di sini saya cantumkan juga ada pengawas kecamatan ya, tingkat kecamatan ada, kemudian ada juga pengawas TPS dari kaum difabel. Jadi kalau ditanya Bawaslu melibatkan apa tidak, ini jawabannya di sini sudah jelas. Sudah dilaksanakan sudah dilaksanakan keterlibatan dari kaum difabel untuk menjadi penyelenggara bagian pengawasan ya. Oke. Baik di Panwasam maupun di TPS, luar biasa sekali. Terus bagaimana pula peran pengawas di tingkatan kelurahan atau desa, terus maupun kecamatan dan dalam mendukung pengawasan inklusif ini? Ya, saya pikir sangat baik ya, karena teman-teman ad hoc di tingkat kecamatan maupun kelurahan itu ketika kita melaksanakan kegiatan-kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif dengan kelompok difabel, itu juga kita libatkan bersama di situ, sehingga melebur jadi satu, sehingga teman-teman pengawas ad hoc di tingkat kecamatan maupun desa maupun sampai TPS itu sangat paham banget bagaimana bisa berkolaborasi dengan kaum-kaum difabel dan kelompok rentan. Ya, jadi sangat baik. Jadi sosialisasi sudah dilibatkan juga ya. Jadi mereka akhirnya karena mereka berperan di tingkatan masing-masing bisa mengetahui di daerahnya masing-masing. Oke. Kalau kita lihat dari pengalaman sebelumnya, apakah ada contoh praktek dari Bawaslu Kabupaten Pekalongan ini pemilu yang inklusif? Contohnya yang sudah ada mungkin apa? Kalau contohnya ya itu tadi ya, salah satunya kita melibatkan itu kan beliau-beliau ini kan juga punya hak konstitusional, tidak hanya sebagai pemilih, tapi hak konstitusional itu juga bisa sebagai punya hak yang sama untuk menjadi seorang penyelenggara. Cuman memang di regulasi kita itu belum mengatur secara spesifik terkait yang difabel itu, syarat dan ketentuannya. Contoh ijazah, kita kesulitan. Kita kesulitan kemarin terkait dengan ijazah karena SMA. Kelompok difabel ini kemarin tak petani itu ya,
ijazahnya yang SMA itu masih sedikit gitu kan. Iya, karena mungkin kesadaran dari keluarga Betul ya, itu. walaupun mungkin mereka Makanya punya kemarin yang potensi. bisa masuk baru 2. Iya itu karena Pengawas kecamatan satu dan yang satu pengawas di TPS. kalau pengawas di TPS juga ijazahnya harus Iya, SMA. iya, Sama berarti iya, kayak iya, KPU ya. SMA. Ya di jajaran KPU Ya, juga seperti itu. Mungkin ini nanti bisa jadi masukan iya, tersendiri iya, kaitannya dengan pelibatan kaum disabil ya. Ini saya juga ingat nih Mas Thohir, Pak Thohir. Jadi kaitannya dengan pemilu inklusif ini, saya ingat juga ketika ya dalam pembentukan TPS biasanya kan teman-teman dari bagian pengawas ini kan juga ikut mendampingi kami. iya, Itu mungkin salah satu bentuk contohnya juga iya, ya dalam hal menciptakan pemilu inklusif ya. Mereka memastikan kalau nanti bahwa nanti TPS-nya ini benar-benar ya bisa digunakan untuk kaum-kaum difabel itu ya. difabel. Betul-betul saya Tapi ingat itu. di jajaran KPU mungkin ada juga ya. Jajaran KPU yang dari disabil dulu ya pernah, tapi yang kemarin kayaknya karena ya itu mungkin kaitannya kalau kita melibatkannya pada waktu penyiapan logistik sih. Kalau penyelenggara ya itu sama kaitannya dengan persyaratan itu. Jadi akhirnya sangat sedikit kita tahu sangat sedikit kaum difabel yang Ya, menempuh pendidikan ya yang formal itu ke jenjang yang lebih tinggi. Dulu pernah ada di Talun, ini PPS ada, yang difabel di Wiradesa juga pernah. Cuman kalau yang kemarin saya nggak tahu persis apakah mungkin kalau untuk jajaran PPK PPS nggak, tapi di TPS-nya atau KPPS-nya mungkin ada. perlu kita dorong ya ke depan ya Iya Mbak Isa, betul. bareng-bareng ya. Ya jelas ini sih karena kembali ke keluarga. Kalau keluarganya itu mendukung, mereka biasanya mensupport mereka bisa berpendidikan formal yang tinggi. Yang jelas mungkin ya ini lagi-lagi kita mendorong dari kaum difabelnya sendiri untuk kemudian Iya, bisa ikut terlibat. Tapi sejauh ini sudah banyak iya, terlibat iya, juga sih kita melibatkan penyelenggara. iya. Sama-sama ya. Oke, Pak Thohir, sejauh ini ya bagaimana tingkat partisipasi kelompok disabilitas dan kelompok rentan di Kabupaten Pekalongan berdasarkan pantauannya Bawaslu? Sependek pengetahuanku, sependek pengetahuan saya dari informasi teman-teman ya, kita kan kerjanya kan kerja jejaring ya kalau kita Jejaring, ya, betul, kalau kita betul. punya badan ad hoc dan lain sebagainya. Ini dari kelompok difabel, kelompok rentan ini terkait dengan apa ini partisipasi dalam pelaksanaan pemilu. Kalau kita mengadakan kegiatan-kegiatan khususnya di Bawaslu, itu luar biasa partisipasinya, luar Bagus biasa. ya. Ketika kita undang, ya, undang sekian orang, datang sekian orang. Jadi mau diundang 50, Kemudian, 50 datang semua. iya, Wah luar kemudian biasa juga ya. ada usulan, ada audiensi juga. Ketika kita Audiensi. tidak mengundang, itu ada audiensi, meminta audiensi, minta kesetaraan hak. Iya iya luar biasa. Nah, alhamdulillah dari situ maka muncul dan ini muncul tulisan ini. Tulisan ya di itu. buku ini ya tentang Jadi disabilitas. jadi menurut saya partisipasi dari kaum-kaum difabel di Kabupaten Pekalongan atau kelompok rentan itu ya, itu sangat baik. Sangat baik. Kalau secara angka mungkin kisaran berapa persen mungkin? Waduh. Kalau menentukan angka ya Kan kalau dilihat kan ini partisipasi bukan hanya pada waktu di iya, TPS bukan, saja ya, bukan. partisipasi dari Iya, prosesnya, proses prosesnya di betul. tahapan-tahapan itu ya. Kalau justru yang kita angkanya berapa itu kan butuh data juga Oh dari iya iya, KPU yang itu ya. jelas cukup bagus ya, Cuman cukup bagus. sepengetahuan dari kami itu dalam proses-proses ketika kita melibatkan kaum difabel itu sangat antusias sekali, Oke luar oke. biasa. Ini
keingintahuan mereka luar Betul, biasa ya, mereka tidak ingin dilibatkan ya, dilibatkan dan tidak mau ketinggalan Ya. informasi ya, luar biasa. Ya. Ini terakhir nih, Pak Thohir, apa pesan Bapak kepada seluruh masyarakat pemangku kepentingan agar pertama nih kepada seluruh masyarakat ya, dan juga kepada pemangku kepentingan agar bersama-sama mewujudkan pemilu yang benar-benar inklusif ya dan berkeadilan. Ya, kepada pemangku ya, maupun masyarakat secara umum. Kepada masyarakat ya, untuk karena warga negara Indonesia itu memiliki hak yang sama di mata hukum, maka perlakuan terhadap kaum difabel ini juga harus setara ya. Harus setara. Kita perlakukan yang sama karena memiliki hak yang sama. Kemudian kepada para pemangku ya, pemangku kepentingan, sesuai apa yang saya tulis di sini ya, kita pertegas ya, konsep afirmatif ya, afirmatif dalam pelaksanaan pemilu itu harus dipertegas lagi lewat regulasi yang memang benar-benar bisa mengakomodir kelompok-kelompok difabel, agar memiliki keterpenuhan haknya itu tercukupi seperti itu. Luar biasa sekali ya, ini podcast kita kali ini mengundang Ketua Bawaslu dan luar biasa ini tentang hostnya Ketua KPU. Ya menemani Pak Ketua ini. Tapi sebuah kehormatan tersendiri bagi KPU Kabupaten Pekalongan, Pak Ketua hadir ini tentang pemilu inklusif kaitannya dengan kelompok rentan dan disabilitas. Terima kasih banyak Pak Thohir ya sudah meluangkan waktu berbagi ilmu ya, berbagi cerita yang luar biasa, pengalaman kita kemarin dalam melaksanakan pemilu maupun pemilihan, terutama ini berkaitan dengan pelibatan dengan kaum disabilitas dan kelompok rentan, maupun dalam hal mungkin memfasilitasi kaum disabilitas maupun kelompok rentan dan melibatkan mereka dalam baik tahapan maupun dalam pemilu dan pemilihan itu tersendiri pada tahun 2024. Dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa pemilu inklusif bukan sekedar jargon, tetapi komitmen bersama untuk memastikan setiap warga negara tanpa terkecuali memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam berpartisipasi di pesta demokrasi. Teman pemilih, semoga obrolan kita kali ini dapat menambah wawasan dan semangat kita semua untuk terus mendukung penyelenggaraan pemilu yang inklusif, berkeadilan dan bermartabat. Baiklah teman pemilih, sampai di sini dulu episode kita kali ini. Terima kasih kepada pemilih yang telah mengikuti hingga akhir. Jangan lupa untuk terus ikuti episode-episode berikutnya di podcast Bisik, bincang inspiratif seputar informasi kepemiluan, karena akan ada banyak tema menarik seputar demokrasi dan kepemiluan. Saya Lailatul Izzah pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Podcast Bisik menginspirasi dan mendidik untuk demokrasi yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.